Selamat petang guys. Hari ini saya akan bawa kamu orang berkenalan dengan beberapa jenis herba yang saya tanam di kebun belakang rumah saya. Herba pertama yang saya ingin kenalkan sama kamu orang adalah Artemisia vulgaris, atau nama Melayu dia kan pokok baru Cina. Pokok baru Cina ini orang biasa gunakan untuk membuang angin dalam badan, terutama bagi yang baru beranak lah, baru melahirkan anak atau yang baru lepas period. Cara dia mudah saja. Ambil ini pokok ini kan, ini pokok kasih kering dia dengan akar-akar dia sekalipun boleh, kasih kering dia, nanti baru campur dalam sup ayam kah, macam begitu. Selain daripada itu, pokok baru Cina ini juga orang biasa gunakan untuk memasak, campur dalam masakan, campur masak daging kah begitu. Herba seterusnya adalah Thailand basil. Thailand basil ini dia, Thailand basil. Dia punya bunga purple dengan putih. Purple dengan putih. Batang dia macam begini, daun dia begini. Ini dia Thailand basil. Thailand basil nih saya tanam untuk suka-suka saja. So, kalau bilang campur dalam masakan, orang cakap campur dalam daging, kalau masak daging sedap, tapi saya tidak pernah coba lah. Oke. Herba yang seterusnya adalah ini dia, ulam legend nih guys. Siapa yang tidak kenal ini ulam tidak tahulah. Ini ulam raja. Tengok dia punya batang dia purple, batang daun dia lah purple. Daun dia hampir sama macam itu yang tadi kan, Artemisia. Nah, hampir sama kan, hampir sama tapi tidak sama tapi tidak serupa. Oke, ini ulam raja ini macam biasalah dia dibuat ulam, tapi selain daripada buat ulam, dia banyak kebaikan manfaat yang lain juga lah untuk kesehatan. Boleh tanya Pak Google lah. Lepas itu kita ada ini lemon basil. Bunga dia putih, jangan salah. Lemon basil atau dalam bahasa Melayu dia kemangi, bunga dia putih. Nah, batang dia pun putih. Tadi itu Thailand basil, dia punya bunga purple. Nah, ini dia. Kalau yang ini kemangi, ini sweet basil, dia punya bunga putih, tiada purple. Ini saya punya favorite nih, campur di sup. Kalau masaklah apa sup ikan kah, sup ayam kah, masak ampap kah, semua boleh dicampur nih guys, sedap nih. Lepas itu herba yang seterusnya adalah serai kontot. Serai kontot saya baru trim saja dia punya daun-daun. Serai ini lagi serai. Seterusnya kita ada lengkuas. Nah, ini dia lengkuas, tapi masih kecil lagi. Lengkuas nih tidak asing lagi lah, memang banyak dia punya kebaikan. Ini dia tadi itu Artemisia vulgaris. Begini bentuk dia kalau sudah panjang, dia bentuk dia tirus. Seterusnya kita ada cekur. Nah, ini dia cekur. Saya pun tidak berapa tahu ini cekur putih kah, kuning kah. Sebab masa saya beli dia cuma ada akar. Saya tidak nampak dia punya ubi. Tiada ubi sudah guys, masa kena saya beli itu, dia ada akar kecil saja. Cekur ini saya pun belum pernah makan, tapi memang kamu orang tahu lah, bahkan memang banyak kebaikan dia itu.
Oke, lepas itu saya ada stevia. Stevia ini dia stevia. Nah, stevia ini pengganti gula. Maksud dia kan kalau kamu buat minuman kan tidak payah simpan tidak payah simpan gula, kamu simpan dia punya daun ya. Cukup manis sudah. Tapi saya belum pernah coba lah. Ini Pak Google yang kasih tahu saya. Selepas itu kita ada Centella asiatica atau ulam pegaga. Ini favorite juga ini. Ini pun memang tidak dinafikan lagi lah, banyak dia punya manfaat. Kamu orang Google saja memang banyak berkeluaran itu dia punya kebaikan tuh. Selepas itu kita ada oregano. Nah, ini dia oregano. Oregano ini natural punya obat batuk. Kalau saya biasanya kalau budak-budak batuk atau selsema, saya akan ambil nih berapa helai daun oregano. Selepas itu saya akan campur dengan sehelai atau 2 helai daun pandan, saya rebus, and then saya simpan honey bagi budak-budak minum. Memang sembuh lah. Selepas itu kita ada pokok garuda, bukan burung garuda guys. Pokok garuda. Pokok garuda ini kebaikan dia, khasiat dia lebih kepada perubatan mistik. Jeng jeng jeng. Mistik nih maksud dia kan macam yang kalau ada orang kerasukan ke begitu, kena kacau barang yang halus-halus tuh ke pakai ini untuk obat. Tapi cara mengobat dia tuh kena Google lah, saya post sendiri pun tidak berapa arif, saya cuma tanam saja. Selepas itu selain itu ini pokok garuda nih orang biasa gunakan untuk merawat epilepsi juga. Cara dia pun bukan tanya Pak Google lah. Begini dia punya bentuk pokok. Coba yang seterusnya belalai gajah. Mahkota dewa, sorry guys, mahkota dewa. Nah, ini mahkota dewa, daun mahkota dewa. Tapi daun mahkota dewa saya ini kurang vitamin. So sepatutnya daun mahkota dewa ini kan mau ditanam di tanah, bah. Tapi yang saya ada nih saya tanam dalam tong. Jadi dia mungkin terencat sedikit pertumbuhan dia, tapi masih berbuah lah. Buah dia ini kalau masak kan berwarna merah. Mahkota dewa ini daripada dia punya daun ke akar dia semua atau buah dia semua bermanfaat. Orang biasa gunakan untuk mengobat darah tinggi. Banyak lagi lah yang lain. Tanya aja Encik Google. Encik Google memang arif lah itu. Herba kita yang seterusnya adalah misai kucing. Ini dia guys, tengok dia punya daun. Tengok bentuk daun dia. Ini dia misai kucing. Misai kucing ini pun orang biasa gunakan untuk mengobat penawar darah tinggi juga lah, darah tinggi, kencing manis. Orang bilang kalau saya tidak salah. Kalau salah minta ampun. Coba paling last yang saya mau kasih kenal sama kamu orang, pokok macau. Orang Cina biasa panggil macau, jadi saya pun ikut-ikutlah macau. Ini pokok ini kan orang biasa gunakan untuk kasih mandi baby. Kalau baby yang ada nangis-nangis waktu malam atau baby yang pandai terkejut-kejut ke begitu, ambil jak daun dia nih, daun macau nih, and then campur dalam air mandian baby atau budak. Insya Allah pandai hilang dia punya, pandai berkurang dia punya nangis-nangis malam tuh. Ini dia guys, daun dia, pokok macau.